Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dea Ananda Putri Sirait dan Dewi Sakitri akan memaparkan hasil diskusi kami, yang mana judul makalah kami yaitu sumber kebenaran dan pengetahuan. Yang pertama, pengertian dan jenis pengetahuan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan secara etimologi berasal dari bahasa yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan mempunyai arti kepercayaan yang benar atau knowledge is justified through belief. Dalam kehidupan sehari-hari, kata pengetahuan sering disamakan dengan ilmu atau bahkan dihubungkan sekaligus di antara keduanya, sehingga hal itu menimbulkan kesan bahwa di antara keduanya itu memang sama, padahal di antara keduanya terdapat perbedaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap ilmu adalah pengetahuan, namun tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Ilmu menurut Sondang P. Siagan dalam Ilmu Kencana Syafi menyatakan bahwa suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan sistematis dan berulang-ulang, dan juga telah teruji kebenarannya. Sementara itu, menurut Surjono Sukanto, ilmu adalah pengetahuan yang telah tersusun secara sistematis dengan menggunakan pemikiran, pengetahuan yang mana dapat diperiksa dan ditelaah oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Selain itu, Ilmu Kencana Syafi juga mengutip pendapat Talizidu Daroha yang menyatakan ukuran sebuah pengetahuan untuk bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang dapat dikenali, dapat diterangkan, dapat dilukiskan, dapat dipikirkan, dapat dianalisis, dan dapat diawasi. Nah, yang kedua yaitu sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan pada dasarnya manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Seiring dengan perkembangannya, manusia mampu untuk mendapatkan pengetahuan. Lalu yang menjadi persoalannya yaitu dari mana pengetahuan itu berasal? Untuk menjawab persoalan yang demikian, ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan yaitu di antaranya yang pertama, empirisme. Kata empirisme ini berasal dari kata Yunani yaitu empiriokos, yang mempunyai arti pengalaman. Pengalaman yang dimaksud di sini ialah pengalaman inderawi. Nah, yang kedua, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Namun, aliran ini juga tidak menafikan pengetahuan indrawi, sehingga menurut penulis aliran, ini lanjutan dari kelompok empirisme. Yang ketiga yaitu intuisi. Intuisi adalah kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi, seperti menebak dengan benar, tetapi bukan merupakan sebuah tebakan, karena pikiran atau pengetahuan ini muncul dengan sendirinya, dan juga mirip dengan meramal. Hanya saja, meramal bisa ditentukan masalah atau objek apa yang ingin diketahui. Dan hanya orang-orang tentulah yang memiliki kemampuan meramal. Sedangkan intuisi tidak begitu. Intuisi muncul dengan sendirinya dan kemampuan ini dimiliki oleh semua orang. Hanya kadarnya yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Menurut penulis, intuisi lebih dekat dengan insting. Yang terakhir yaitu wahyu. Wahyu di sini adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Pengetahuan ini merupakan titik tolak kepercayaan dalam agama. Yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dea Ananda Putri Sirait. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu
Klasifikasi dan hierarki ilmu pengetahuan. Para filosof Muslim membedakan ilmu kepada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu seperti ilmu fisika, kimia, matematika, geografi, ilmu agama, dan lain sebagainya. Sementara ilmu yang tidak bermanfaat itu ialah ilmu sihir. Klasifikasi yang diberikan oleh Al-Farabi secara filosof ke dalam beberapa wilayah seperti ilmu-ilmu matematika, ilmu alam, fisika, ilmu politik, dan terakhir jurisprudensi dan teologi dialeksi. Beliau memberi perincian ilmu-ilmu religius dalam bentuk kalam dan fikih, langsung mengikuti perincian ilmu-ilmu filosof, yakni matematika, ilmu alam, fisika, dan ilmu politik. Yang D, ukuran kebenaran. Untuk dapat mengatakan sesuatu itu benar atau salah, maka sudahlah pasti harus ada ukuran kebenarannya. Ada beberapa tokoh yang berkompeten di bidang ini. Yang pertama itu koherensi. Teori ini dibangun oleh para pemikir rasional seperti Hegel dan Bernoulli. Paham ini mengatakan bahwa suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lainnya yang benar atau makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Artinya, suatu proposisi atau makna pernyataan dari suatu pengetahuan bernilai benar apabila proposisi itu mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi yang sebelumnya sebelumnya dianggap bernilai besar. Yang kedua itu korespondensi. Pada teori ini suatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandungnya bersifat berkorespondensi atau berhubungan. Jadi dapat dikatakan bahwa suatu pengetahuan mempunyai nilai benar apabila pengetahuan ini mempunyai kesesuaian dengan kenyataan yang diketahuinya. Yang ketiga, pragmatis. Menurut teori ini, bahwa suatu proposisi bernilai benar apabila proposisi itu mempunyai konsekuensi praktis seperti yang terdapat secara inherent dalam pernyataan tersebut. Meskipun ada pendapat yang lain tentang ukuran kebenaran, namun menurut penulis 3 hal di ataslah yang lebih kuat pendapatnya. Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.